Oke, baik. Kali ini kita akan belajar kaitannya dengan bagaimana memperoleh data elevasi atau data ketinggian, di mana kadangkala di dalam analisis spasial data-data kesehatan kita memerlukan yang namanya data ketinggian. Mungkin contoh, ketika kita mau menyelidiki apakah ada hubungan penyakit leptospirosis dengan ketinggian wilayah, karena seringkali leptospirosis dikenal dengan penyakit akibat hujan atau akibat banjir gitu ya. Berarti logikanya bahwa dia ada di dataran rendah. Nah, kalau begitu terjadi di dataran tinggi atau begitu kita melakukan sampel pengambilan tikus, kemudian nanti kita cek apakah positif leptospira atau enggak, kemudian kita kaitkan dengan ketinggian gitu, elevasi, itu juga bisa. Nah, permasalahannya biasanya ketinggian itu diperoleh dari data citra satelit. Salah satu yang menyediakan adalah USGS dari Earth Resource Observation and Science Aerocenter. Nah, di sini kalau kita lihat, kita buka Aerocenter ngasih quick link untuk memperoleh itu. Yang kita pakai adalah Earth Explore. Jadi bagaimana kita akan mengeksplor bumi, kita tinggal klik saja, dia akan buka tab berikutnya. Nah, di sini sudah ada Earth Explore. Yang kita perlukan adalah search kriterianya dulu untuk lihat geokode. Kemudian di sini kita mencarinya berdasarkan address atau place. Contoh di sini kita ambil Indonesia. Nanti kita akan bawa turun data berupa data raster. Data raster itu adalah foto citra satelit dari atas, dimana kalau foto itu yang akan membedakan adalah warna, dan perhitungan tingginya itu nanti akan terlihat dari warna piksel yang dihasilkan dari citra satelit tersebut. Kemudian kita cari, kita ketemu Indonesia, kita klik Indonesia, dia pusatkan ke Kalimantan. Kalau kita mau spesifik langsung ke Semarang juga boleh. Semarang, ini Semarang Indonesia ada di sini. Kita bisa memperbesar. Ini Semarang ada di sini. Kemudian kita pindah ke dataset. Dataset di sini yang kita lihat adalah data elevasi. Kita plusnya dibuka dulu, kemudian kita pilih yang GMTED 2010. Kita centang. Kalau sudah kita centang, kita tinggal klik result. Oke, ditunggu resultnya muncul ini. Nah, ini result ini dia akan muncul nih, kalau dilihat ya, ini bagian Sumatera dan ini Jawa. Papua ke sana tidak kelihatan, tidak masalah, karena kita saat ini yang dibutuhkan adalah Semarang atau Jawa Tengah. Kita bisa klik download option. Nah, di sini diminta login. Bagi yang belum punya akun, buat dulu gitu ya. Kalau yang sudah, tinggal login. Kalau sudah di-create new akun, kemudian konfirmasi dari emailnya, kemudian kita sign in. Kalau sudah seperti itu, kita bisa bawa turun ya. Yang dipilih adalah 30 art ini ya.
Nah, apa yang perlu teman-teman siapkan yaitu yang sudah teman-teman lakukan kemarin di dalam pengambilan sampel spasial bisa disiapkan kembali untuk perhitungan elevasi. Yang berikutnya, kalau kita sudah punya titiknya dan kita tidak mau melakukan perhitungan elevasi secara manual, kita bisa melakukan perhitungan elevasi dengan bantuan QGIS. Yang pertama harus Anda ketahui adalah Anda harus memiliki yang namanya point sampling tools. Jadi analisis point sampling tools itu bisa kita aktifkan plugin-nya, yaitu klik plugin, kemudian manage, kemudian kita pilih point sampling tools. Kalau sudah, kita install dan close. Nah, plugin ini akan muncul pada plugin analyze dan point sample tools. Oke. Ada di menu toolbar plugin, atau kalau di toolbar ini ada di bagian atas ini, bisa dilihat ya. Oke, kalau sudah, kita bisa klik point sample tools, akan muncul kotak dialog seperti ini. Kemudian yang mau kita hitung, yang kita mau lihat adalah titiknya dan ketinggian. Nah, dalam hal ini kita harus masukkan dulu peta raster yang sudah kita turunkan dari web dalam bentuk TIFF. Tinggal diklik, jangan lupa tempat penyimpanan, add raster layer. Kemudian di sini saya pilih yang max 300 TIFF ini, saya klik, saya open. Nah, sudah muncul. Kalau kita lihat seperti ini, yang perlu diperhatikan bahwa antara referensi antara raster yang kita punya dengan yang data vektor yang kita punya itu referensinya berbeda. Kita lihat yang ini EPSG 4326, sementara yang kita punya clip ini adalah ini 3857. Maka kita harus samakan dulu bentuk referensi koordinatnya dengan cara, kalau saya lebih milih yang rasternya ini ya, saya save as. Di sini saya ganti CRS-nya menjadi 3857, kemudian saya simpan. Saya kasih nama data raster, kemudian saya save, kemudian saya oke. Biar dia berubah, yang ini bisa kita hilangkan dulu. Ini sudah satu frekuensi ya hitungannya. Kita lanjutkan. Kalau CSR referensi koordinatnya itu sudah sama, maka kita bisa melakukan penggabungan di mana nanti point sampling tools ini akan mencoba menghitung elevasinya dari piksel warna yang ada pada data raster kita. Nah, klik dulu point sample tools-nya, kemudian di sini
Layer containing sampling point-nya adalah clip. Clip ini adalah yang tadi kita ambil titik yang kita mau cuma mengambil dari wilayah kerja puskesmas ngesep. Kemudian kalau sudah layer with fill band to get value from-nya, kita klik clip, kemudian klik control yang ada pada keyboard, control, kemudian kita klik data raster band 1. Nah, di sini ada dua yang akan kita gabungkan. Kemudian jangan lupa untuk penyimpanannya mau disimpan di mana. Saya di sini simpan dulu. Saya masuk sebagai sampel elevasi, kemudian saya save. Kalau sudah, tinggal kita klik OK, maka akan muncul satu, kemudian close, satu layar baru yaitu sampel elevasi. Di sini kita bisa buka atribut tabelnya. Kita lihat di sini sudah ada data raster tingginya. Supaya nanti mempermudah kita, maka kita klik open fill kalkulatornya, kemudian create fill. Di sini kita kasih nama yang lebih jelas lagi, yaitu elevasi. Ingat output fill type-nya kita pilih yang desimal. Ini tetap output fill lab-nya itu 10. Kemudian kita coba membuka data raster untuk pindah ke dalam data elevasi, yaitu klik fill and value, double klik pada data raster. Kalau tandanya sudah seperti ini, kelihatan output previewnya berapa di sini ya. Kemudian kita OK, elevasinya muncul. Kemudian kita close. Nah, dari data sampel ini sebenarnya elevasi ini muncul dari nilai sampel dari tiap pixel dari data raster yang kita punya tadi. Nah, setelah itu kalau kita mau lihat statistiknya juga bisa, kita simpulkan statistiknya, yaitu dengan klik klik menu vektor, kemudian kita pilih analysis tools, kemudian kita pilih yang basic statistic for numeric field ini, kemudian ini kita ganti ke sampel elevasi, kemudian data yang akan kita hitung adalah elevasi. Kemudian di sini kalau kita mau simpan, kita save file dulu. Saya elevasi statistik, kemudian saya save, saya run. Oke, lanjut, kita ulang lagi. Tadi kita mau analisis statistik khusus untuk sampel elevasinya. Di sini pilih menu bar vektor, kemudian pilih analysis tools, dan kita pilih basic statistic for numeric field. Nah, di sini ada keluar kotak dialog basic statistic for numeric field. Kemudian di input vektor layarnya jangan lupa layar mana yang akan kita lakukan analisis statistik. Nah, di sini dalam hal ini adalah sampel elevasi. Kita mau lihat rata-rata dan jumlah titik yang terelevasi, yaitu di sini sampel elevasi. Kita pilih,
Kemudian yang kita mau kalkulate adalah bukan data rasternya tetapi ke elevasinya. Kita ganti, silakan pilih tempat penyimpanan, mau disimpan di mana, kemudian run. Begitu run, muncul hasil analisis statistiknya, di mana hasil analisis ini menunjukkan bahwa sampel yang diamati itu jumlahnya adalah 177 dengan nilai maksimum ketinggiannya adalah 340 meter di atas permukaan laut, air laut atau MDPL. Nah, nanti dari angka-angka ini, tinggi minimum dan maksimum, kita bisa mengelompokkan dia apakah masuk atau tergolong dalam dataran rendah atau tinggi. Nah, penggolongan ini berdasarkan standar yang ada ya, jadi nanti harus dicari standarnya dulu. Kemudian kita juga bisa nyimpulkan, diperkuat dengan adanya nilai rata-rata mean value-nya, yaitu rata-rata ketinggiannya adalah 248,88 mdpl. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya? Oke, kalau ada yang mau bertanya, silakan komen di kolom komentar atau bisa langsung japri saya. Kalau tidak ada, maka sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.